Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Oke, sebelumnya izin kita perkenalkan dulu ya Kak. Nama saya Rasid, saya dari UNER bagian Fakultas Teknik. Nah, ini pertanyaan saya itu mungkin bisa Kakak jelasin secara ringkas saja ya Kak, soalnya agak panjang. Untuk pertanyaan pertama, lebih ke diubah aja sih pola pikir mereka ataupun mindset mereka. Jadi kalau kalian bisa datang ke museum ataupun datang ke mall ataupun datang ke apa ya istilahnya public space yang lain gitu, kalian kan bisa datang mencoba untuk ke museum gitu. Jadi bukan hanya untuk apa ya untuk belanja ataupun untuk healing sebentar, tapi di museum kalian juga bisa belajar sesuatu hal yang baru. Utamanya kalau di museum 10 November kalian bisa belajar tentang peristiwa lengkap tentang 10 November gitu. Jadi aku rasa kalau kalian bisa pergi ke mall, kenapa tidak dengan berkunjung ke museum seperti itu? Jadi itu tinggal diubah aja sih mindsetnya seperti itu. jadi tergantung mindsetnya kita sendiri gitu ya Kak? Ya. Oh, oke, baik. Oke, untuk soal yang berikutnya, Oke, yang pertama kita di musim ini ada 4 zona, yaitu yang pertama aku sebutin aja ya, zona masa proklamasi. Kemudian yang kedua di belakang kalian itu ada zona masa pasca proklamasi. Terus yang ada di lantai 2 itu adalah zona ketiga, yaitu berisi tentang koleksi senjata maupun koleksi materai lama ataupun dari uang-uang kuno. Kemudian di zona keempat kita baru di zona terakhir, yaitu dekat sekali dengan exit. Itu adalah zona pembangunan Tugu Pahlawan dan juga Rumah Sakit Simpang. Jadi untuk zona-zona ini saya rasa kalau kalian itu hadir ataupun belajarnya itu secara runtut ataupun bisa dari tour guide, itu kalian bisa memahami kronologi lengkapnya dari peristiwa 10 November seperti itu sih. oke, makasih ya Kak. Berikut saya pertanyaan dari saya. Ya. Oke, untuk monumen Tugu Pahlawannya sendiri itu dibangun atas saran dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Nah, kenapa dibangun? Karena beliau ingin supaya mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur di pertempuran 10 November seperti itu. Orang-orang di seluruh Indonesia ini atau di luar Surabaya ini pasti sudah tahu bahwa ikon Tugu Pahlawan adalah ikon yang ikonik di kota Surabaya. Jadi aku rasa itu udah menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui dari Tugu Pahlawan ini. Namun untuk di Museum 10 November ini sendiri, kenapa dibangun? Ya karena supaya membantu para pengunjung dari Tugu Pahlawan ataupun dari kota-kota lainnya supaya mereka itu bisa belajar tentang runtutan peristiwa atau kronologi lengkap dari pertempuran 10 November seperti itu. Oke. Dan untuk saya memberikan pertanyaan yang terakhir. Oke, untuk dari aspek teknologi ya, kita punya dari medsos juga, kita ada beberapa event yang dapat didatangi oleh para pengunjung maupun dari Gen Z juga. Jadi mereka di sini kita punya event yaitu 2 yang namanya Night at the Museum, kemudian ada juga event yang namanya theatrical drama. Jadi theatrical drama ini adalah bentuk visualisasi ataupun drama dari pertempuran 10 November. Kemudian selain dari itu tadi, selain dari medsos gitu ya, kita juga ada diorama elektronik. Jadi kalian di sini itu di diorama statisnya itu bisa belajar tentang pembentukan TKR, kemudian pembentukan KNI. Jadi di sini kita sudah mengusahakan untuk semakin berkembang gitu otomatis di sektor teknologi. Jadi selebihnya itu saja, tinggal para pengunjungnya aja mau tidak ke sini seperti itu. Jadi kembali lagi ke Pengunjungnya. Iya. Oke, itu pertanyaan dari kami Mbak. Terima kasih.